Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Ipong Time. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kembali kita belajar bahasa Jepang. Di video kali ini kita melanjutkan pembelajaran Mina Nihongo kita, yaitu Mina 1, bab 16, minasan, melanjutkan bab 15 sebelumnya. Nah, di bab 16 ini ada kurang lebih ada 3 ya, sebenarnya 3 pula kalimat yang akan kita bahas. Ada bentuk TT dan kute dan D nanti ada, kemudian ada tekara dan ada ga diikuti oleh kata sifat. Hai. Oke, seperti apa isi dari bab 16 lengkapnya? Kita langsung saja minasan, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, ada kosakata terlebih dahulu ya. Hai, Ichiban ada kata norimas, ya, artinya naik. Norimas itu naik untuk khusus kendaraan ya. Jadi contoh di sini densha ni norimas. Densha ni norimas, ini kanji densha ya. Densha ni norimas, naik kereta. Partikelnya ni ya. Lanjut orimas. Orimas ini artinya turun ya. Contohnya denshao orimas. Denshao orimas, partikelnya o kalau turun minasang orimas. Denshao orimas, turun dari kereta. Lanjut ada nomor 3, norikaemas. Norikaemas itu artinya pindah kereta atau kendaraan atau transit gitu ya minasang. Norikaemas. Kemudian abimas, mandi. Iremas, memasukkan. Dashimas, mengeluarkan. Dashimas, mengeluarkan. Oroshimas, ya oroshimas ini arti sebenarnya itu menurunkan. Tapi kalau di sini diminain di bab ini diikuti oleh kata benda okaneo oroshimas. Okaneo oroshimas itu artinya mengambil uang minasang ya. Menarik uang atau mengambil uang. Okaneo oroshimas. Hai, lanjut ke nomor 8, kotoba ke-8 ada hairimas. Ada hairimas artinya masuk. Daigaku ni hairimas. Daigaku ni hairimas artinya masuk universitas ya untuk kuliah gitu ya. Daigaku ni hairimas. Partikelnya ni ya minasang. Lanjut ada demas, ya ini lawan dari hairimas. Demas itu keluar atau diartikan di sini lulus, apalagi diikuti oleh ini ya, daigaku wo demas. Daigaku demas itu maksudnya lulus universitas ya. Lanjut ada oshimas, menekan. Nomimas, minum. Ini nomimas di bab ini nomimas khusus minum osake ya minasang. Hai. Lanjut hajimemas, memulai. Kengaku shimas, mengunjungi atau observasi. Denwa shimas, menelpon gitu ya. Denwa shimas, menelpon. Wakai, muda. Nagai, panjang. Hai, lanjut ya. Kotoba berikutnya. Ada mijikai, pendek. Akarui, terang. Kurai, gelap. Karada, tubuh. Atama, kepala. Kami, rambut. Kao, muka atau wajah. Kemudian ada me, artinya mata. Mimi, telinga. Terus kemudian ada hana, hidung. Kuchi, mulut. Hai, ini anggota badan ya. Lanjut ke berikutnya, masih anggota badan mungkin ya. Hai, nomor 28 ada ha, ya, gigi. Onaka, perut. Ashi, kaki. Kemudian se, punggung. Sabisu, servis atau pelayanan. Kemudian jogginggu, ini jogging. Kemudian ada shawa. Shawa itu mandi atau shower. Kemudian ada midori. Midori ini artinya hijau untuk warna atau bisa juga tumbuhan hijau, arti dari kata midori itu minasang. Baik, lanjut ada kata otera, kuil Buddha. Kemudian jinja, ini kuil Shinto, ya, agama Shinto. Kemudian ada bank, nomor. Ini tinggal misalnya nomor 1, berarti kita tinggal nambahkan angka di sini. Ichibang nomor 1, Nibang nomor 2, Sanbang nomor 3 dan seterusnya ya. Baik. Lanjut, kotoba masih ada ini ya, sisa 3 lagi. Ada kata doyatte. Doyatte artinya dengan cara bagaimana. Kemudian ada dono, yang mana. Ini diikuti oleh kata benda ya, minasang. Dono hito desu ka, berarti yang mana orangnya, atau orangnya yang mana. Dono, diikuti oleh kata benda. Lanjut 41 ada kata dore, artinya yang mana ya. Baik. Bedanya dengan yang dono, kalau dono langsung diikuti kata benda, kalau ini sebelum dore desu ka, biasanya begitu ya. Dore desu ka itu partikel wa dulu ya, kata benda yang ditanyakan. Dore desu ka. Baik, lanjut ke seperti biasa ada kosakata lagi mengulang tapi diikuti oleh ilustrasinya. Baik, minasang, gambar Ichiban ini gambar apa? Ya, naik kereta ya. Masih ingat tadi bahasa Jepang dari naik kereta?
Hai, densha ni orimasu atau norimasu nih, densha ni norimasu. Ini dari norimasnya aja ya. Norimasu naik. Hai, lawan norimasu turun yaitu hai orimasu nih. Hai, orimasu artinya turun. Lanjut sambang, ini gambar transit minasang, pindah kereta ya. Pindah kereta, tadi masih ingat bahasa Jepangnya? Ya, nori kaemas. Nori kaemas. Pindah kereta. Hai, yombang, ini gambar mandi. Hai, mandi itu abimas nih. Abimas atau boleh shawao abimas, tambahkan kata shawa. Shawao abimas juga bisa. Hai, nomor 5 ini memasukkan ya. Gambar memasukkan. Hai, iremas nih. Iremas. Hai, memasukkan iremas. Kemudian lawannya mengeluarkan yaitu dashimas. Dashimas nih, mengeluarkan dashimas. Hai, tsugi ke nanabang. Hai, ya ini gambar mengambil uang. Hai, apa tadi mengambil uang, masih ingat? Hai, so desu ne. Okane o oroshimasu. Hai, okane o oroshimasu. Hai, okane o oroshimasu, mengambil uang atau menarik uang ya. Hai, hachibang, ini gambar menekan minasang. Hai, apa tadi menekan? Hai, so desu ne. Osu atau oshimasu. Sorry ya, ini harusnya oshimasu nih. Oshimasu, menekan, bentuk kamusnya ini osu. Hai, 9 kyubang ada ini minum. Hai, gampang lah ya, yaitu hai, so desu ne. Nomimasu, nomimasu, minum ya. Hai, jubang, ini gambar observasi, mengunjungi untuk observasi minasang. Hai, apa bahasa Jepangnya? Ya, so desu ne. Kengaku shimasu. Kengaku shimasu ya. Kengaku shimasu itu mengunjungi untuk observasi, untuk belajar, untuk mengamati ya. Itu namanya kengaku shimasu. Seperti di contoh ini nih ya, kengaku shimasu ya, si anak-anak sekolah ini ke pabrik ya, itu namanya kengaku shimasu. Ayo lanjut 11, gampang lah ya. Ini gambar orang menelpon, berarti hai, so desu ne. Denwa shimasu. Denwa shimasu. Hai, lanjut Juni bang, kita ke anggota badan minasang. Hai, ini ada mengarah ke kepala. Ya, bahasa Jepangnya kepala tadi apa, masih ingat? So desu ne. Atama. Atama, desu ne. Atama, kepala. Hai, lanjut ke nomor berikutnya ya. Hai, tsugi masih anggota badan. Ini mengarah ke rambut minasang, tunjuk rambut, yaitu bahasa Jepangnya apa? So desu ne. Kami desu ne. Kami, kami, rambut. Oke, 14 ini gambar ke hidung ya. Hidung, bahasa Jepangnya, bukan hidung ya, ke muka ya. Sorry, ini muka ini minasang. Hai, masih ingat tadi muka apa? Ya, muka itu kao desu ne. Kao des, muka. Ya, 15 gambar mata, gampang lah ya, yaitu me. Me desu ne, mata. Lanjut 16 ada telinga. Hai, telinga adalah mimi desu ne. Mimi, telinga. Hidung, 17 ini gambar hidung, yaitu hana. Hana desu ne. Hana, 17. Lanjut 18 gambar mulut. Apa tadi mulut? Ya, kuchi desu ne. Kuchi desu. Hai. Oke, lanjut masih ada lagi. Ini gambar gigi nomor 19. Ya, gigi paling gampang ya, yaitu ha desu ne. Ha. Itu gigi. Terus 20 ada gambar perut. Masih ingat tadi perut apa minasang? Ya, onaka desu ne. Onaka, perut nih, onaka. Lanjut 21 gambar kaki. Hai, kaki. Ashi desu ne. Ashi desu. Hai, ashi, kaki. 22 jogging. Ini Juni bang, jogging apa tadi? Ya, jogginggu, gampang ya, jogginggu. Oke, nomor 23 ini gambar apa? Kuil Shinto, kuil Buddha. Itu bahasa Jepangnya adalah otera, desu ne, otera. Terakhir ya, 24, so desu ne, gambar kuil Shinto, yaitu jinja. Jinja desu ne. Jadi kuil Shinto dengan Buddha itu bedanya, kalau Shinto cenderung kebanyakannya tuh merah gitu. Terus ada ada pintu itunya ya, pintu gerbang begini ya, itu namanya jinja. Terus ada penjaga, biasanya di sini ada patung gambar singa atau kayak apa ini, barongan atau ya gitulah, itu namanya jinja. Tapi kalau yang otera itu nggak ada itunya, nggak ada pintu ininya, torinomongnya nggak ada. Seperti ini biasanya, warnanya cenderung ke coklat-coklat atau abu-abu gitu ya, itu otera. Oke, selesai untuk kotoba. Kita langsung ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama di bunpo pertama ini ada kata kerja bentuk T, kemudian kata kerja bentuk T lagi, kemudian diikuti oleh kata kerja mas lagi terakhir ya. Nah, ini boleh diartikan dan. Nah,
Gunanya bentuk TT dalam kalimat ini adalah menyatakan urutan kegiatan lebih dari 2 kegiatan dalam satu kalimat. Jadi kita ketika ingin menyebutkan kegiatan yang lebih dari satu dalam satu kalimat itu gunakan T. Nah, tapi harus ingat ya, kegiatannya itu urutan. Jadi apa yang disebutkan di awal itulah yang berarti yang dilakukan pertama kali, gitu ya. Jadi berurut. Misalnya gini, kita lihat contohnya ya. Ashita Kobe itte eiga o mite kaimono shimasu, gitu ya. Jadi ashita besok Kobe itte pergi ke Kobe, gitu kan. Itte ini dari ikimas pergi, itte itu urutan pertama pergi ke Kobe, habis itu eiga o mite kemudian nonton film, setelah pergi ke Kobe kemudian nonton film, kaimono shimasu kemudian belanja. Jadi terakhir pakai mas biasa. Jadi urutannya pergi ke Kobe dulu, nonton film di sana, kemudian juga belanja di sana. Gitu ya. Hai. Lanjut nomor 2. Kino no bang hong o yonde ongaku o kiite nemashita. Karena ada kino no bang berarti lampau, berarti ini ujungnya harus ngikutin ya. Hai. Kino no bang kemarin malam gitu ya. Hong o yonde membaca buku, ongaku o kiite kemudian mendengarkan musik atau lagu, nemashita kemudian tidur. Jadi urutannya begitu. Baca buku dulu, kemudian mendengarkan musik dulu, kemudian tidur. Gitu ya. はい、3番。日曜日10時頃起きて散歩して食事します。Gitu ya. 日曜日 hari Minggu 10 時頃起きてsekitar jam 10 bangun, sampo shite kemudian jalan-jalan, shokuji shimasu baru makan-makan. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Jadi apabila kita ingin menyebutkan kegiatan yang berurutan dalam satu kalimat, maka harus dirubah ke bentuk T, T, T dan terakhir pakai mas atau masta kalau misalnya sudah lampau atau maseng kalau tidak melakukan. Hai, daijoubu kana? Sampai sini, wakarimasu ka? Kantan desu ne, masih gampang ya. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus master atau harus jago untuk perubahan kata kerja bentuk T. Karena nanti akan kepake sampai kapanpun. Kalau nggak bisa bentuk T, ya bisa dipastikan tidak bisa bahasa Jepang. Jadi harus bisa perubahan bentuk T. Silahkan lihat, pelajari lagi gitu ya. Harus bisa. Lanjut ke pembahasan kedua. Oke, belum ya, sebenarnya belum pembahasan kedua, ini masih sama yaitu bentuk T dan bentuk T, penggabungan. Tapi di yang ini itu untuk bukan kata kerja lagi yang digabungkan, jadi kata benda itu bisa juga digabungkan dalam satu kalimat, minasang, gitu ya. Oke, saya baca dulu. Selain kata kerja, kata sifat dan benda, ada kalanya kita ingin menyebutkan lebih dari satu sifat atau benda dalam satu kalimat dengan sifat yang setara. Maksudnya sama ya, nggak boleh beda. Maka boleh menggunakan pola ini, namun tidak mengandung makna berurutan layaknya kata kerja. Jadi boleh menggabungkan kata benda dalam satu kalimat atau kata sifat dalam satu kalimat gitu ya. Tapi nggak, artinya sudah bukan berurutan lagi ya, nggak ada hubungan dengan urutan-urutan. Tapi polanya sama. Nah, untuk kata sifat na dan benda itu bentuk T-nya itu desnya diganti dengan D, minasang. Gitu ya. Misalnya ame des, desnya dibuang jadi ame de. Kemudian yume des, jadi yume de. Byoki des, byoki de, kemudian diikuti kalimat apa. Ya, nanti contohnya kita lihat. Nah, kalau itu kata benda dan kata sifat na. Kalau kata sifat i-nya diganti dengan kute, gitu ya. Atsui jadi atsukute, takai takakute, kecuali i, ini hati-hati. I des yang artinya bagus atau baik itu jadi yokute ya, minasang, hati-hati di sini nih, yokute. Nah, setelah ini barulah disambung bisa dengan kalimat atau kata sifat lainnya. Gitu ya, jadi kute. Lanjut kita ke contoh penggunaan saja biar cepat. Lihat ini ya. Ichibang, Yamada-san wa hansamu de shinsetsu desu. Ya. Jadi lihat, hansamu kata sifatna, shinsetsu juga kata sifatna. Kita ingin mendeskripsikan orang ini, Yamada-san, tapi punya karakter yang dua gitu ya. Nah itu gabungan kan. Jadi karena kata sifatna maka gunakanlah partikel de. Yamada-san wa hansamu de shinsetsu desu. Yamada ganteng dan baik hati. Maknanya masih bisa diartikan dan ya, tapi nggak ada hubungan dengan urutan ini ya. Ayo, nih bang, Mira-san wa wakakute genki desu. Kenapa di sini jadi kute? Karena dari kata sifat wakai, i-nya jadi kute nih. Mira-san wa wakakute genki desu. Mira-san muda dan sehat ya. Wakakute wakai itu muda, genki itu sehat minasang. Ayo. Oke ya, jadi boleh, sensei ini kata sifat i sama na boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, selagi memang setara ya. Maksudnya kalau jenis positif ya positif gitu ya. Positif-positif, kalau negatif ya negatif. Harus setara, itu syaratnya. Oke, sambang. Ano hito wa yasashikute omoshiroi desu. Ya. Orang itu ano hito yasashikute baik dan omoshiroi, menarik gitu ya. Nah, ini kan gabungan ya, makanya pakai kute. Jangan pakai to ya. Nggak bisa. To itu hanya untuk benda dan benda minasang ya. Jadi kalau untuk gabungan sifat benda-benda sifat itu nggak boleh pakai to.
Lanjut nomor 4. Karina-san wa Indonesia jin de daigakusei desu. Karina-san wa Indonesia jin de daigakusei desu. Maria-san orang Indonesia dan mahasiswa. Oke, sensei ini kenapa benda sama benda nggak pakai to? To itu kan memang untuk benda ya, tapi kan semacam ya memang bentuknya benda. Kalau Indonesia jin kan katanya berupa kata benda, tapi maknanya bukan benda, jadi nggak boleh pakai to di sini. Jadi ingin menjelaskan si Karina adalah orang Indonesia, Indonesia de daigakusei desu, dan mahasiswa. Jadi nggak boleh Indonesia jin to daigakusei desu, nggak bisa. Aneh ya, jadi pakai yang de. Indonesia jin de daigakusei desu. Inilah penggunaan kata gabung penghubung T, tapi kalau kata benda dan jadi de, na dan de, na jadi de, kemudian kata sifat i jadi kute. Dayobu. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan kedua ya. Nah, pembahasan kedua ini masih menggunakan kata kerja bentuk T, tapi diikuti oleh kara, minasang. Ini diartikan setelah, gitu ya. Jadi fungsinya menunjukkan aksi kedua dilakukan setelah aksi pertama. Jadi aksi pertama selesai, baru lanjutkan aksi kedua. Misalnya contoh, kita artikan setelah. Jadi misalnya Ichibang nih. Uchi e kaette kara bang gohan o tabemasu. Bang gohan, ini kan bang gohan. Uchi kaite kara, jadi setelah pulang ke rumah, bang gohan o tabemasu, saya makan malam. Jadi makan malamnya dilaksanakan, aktivitas kedua makan malam dilaksanakan kalau sudah selesai aksi pertama, kegiatan pertama, gitu ya. Nih bang, denwa o kakete kara tomodachi no uchi e ikimasu. Ini tomodachi, ini kanji ikimasu ya. Denwa o kakete kara, setelah menelpon, denwa o kakete kara tomodachi no uchi e ikimasu. Saya pergi ke rumah teman. Maksudnya ini nelpon teman dulu, ya udah selesai nelpon baru berangkat minasang. Mungkin memastikan ya, apakah nanti di rumah atau enggak, atau boleh enggak saya datang ke rumah. Gitu ya. Lanjut sambang. Shigoto ga owatte kara, ini owarimasu jadi owatte, bentuk T-nya. Shigoto ga owatte kara oyogi ni ikimashita. Ini berarti sudah terjadi ya. Setelah selesai bekerja, shigoto ga watte kara barulah oyogi ni ikimashita. Saya pergi berenang. Mungkin kemarin ceritakan hal kemarin atau peristiwa kemarin gitu ya yang sudah terjadi. Jadi aksi kedua dilakukan kalau aksi pertama selesai baru dilanjutkan aksi kedua. Itu gunakan bentuk te kara desu ne. Daijoubu kana? Lanjut ke pembahasan ketiga ya. Silakan kalau apa buat kalimat ya di kolom komentar biar bisa kita diskusi di sana benar atau salahnya ya. Nah, pola ketiga sebenarnya tidak susah minasang. Ini adalah semacam kata benda diikuti partikel wa, kemudian kata benda lagi dan ga partikelnya kemudian diikuti kata sifat. Ini menunjukkan sifat dari benda tersebut. Jadi kita ingin menjelaskan benda tersebut tapi benda itu bagian dari benda yang lain juga gitu ya. Karakternya atau sifatnya gitu ya. Ichibang misalnya, Mira-san wa se ga takai desu. Jadi Mira gitu ya, sega takai ini, se kan artinya punggung ya minasang. Ini punggungnya tinggi, tapi ini makna leksikalnya memang sega takai itu punggungnya tinggi, tapi makna sebenarnya bukan ya. Makna sebenarnya itu badannya tinggi, ini sega takai desu. Jadi menjelaskan bahwa badan si Mira itu tinggi gitu ya. Badan kan bagian dari si Mira gitu ya. Lanjut nih bang, Karina-san wa mega oki desu ya. Karina-san itu ya, Karina-san wa mega oki desu, matanya besar. Jadi me ini adalah bagian di kepunyaan si Karina ya. Jadi ingin menjelaskan lebih detail dari bagiannya maka gunakan partikelnya ga kemudian sifatnya apa gitu ya. Lanjut sambang, Yamaguchi-san wa kami ga mijikai desu. Yamaguchi kami rambutnya mijikai desu, rambutnya pendek desu ne. Gitu ya. Jadi mijikai pendek ini adalah menjelaskan kami itu bagian dari Yamaguchi, si punyaan Yamaguchi ya. Yamaguchi sama kami ga mijikai desu. Jadi bisa juga menjelaskan ciri-ciri tapi ciri-ciri seseorang tapi bagiannya gitu ya. Bagian apanya yang ingin kita jelaskan, karakter atau sifatnya. Gitu ya. Partikelnya ga jangan lupa, tapi si orangnya partikelnya tetap wa minasang. Atau subjeknya tetap wa ya. Jadi jangan ga-nya sudah ada ga itu ketemu dua kali nggak mungkin, wawa ketemu dua kali juga di sini tidak digunakan ya. Karena di sini ada kata sifat jadi harus diikuti partikelnya ga. Itu minasang. Oke, selesai ya. Ternyata tidak terlalu banyak bunpo di bab 16 ini, ada 3 ya kurang lebih. Tapi itu sangat bermanfaat semua untuk kehidupan sehari-hari, sangat dipakai minasang. Jadi latihan lah gitu ya, tulis atau apa gitu, gunakan pola-pola kalian yang sudah pelajari gitu ya, kemudian dipraktekkan dengan temannya. Jadi biar yang dipelajari itu nggak lupa. Apalagi bab ini itu lumayan banyak dipakai di sehari-hari Jepang, terutama menggabungkan sifat jadi satu kalimat gitu ya.
atau kata kerja dari kalimat satu kalimat gitu, dan itu lumayan banyak digunakan. Hai, oke, sampai di sini dulu minasan. Hai, otsukare arigatou gozaimashita, otsukare sama des ya. Sampai bertemu di bab 17 berarti ya. Insyaallah mudah-mudahan sempat, tapi mungkin agak lama saya update yang ke-17 karena ada suatu hal minasan. Jadi sumimasen, harap mohon bersabar gitu ya. Nanti akan saya upload yang ke-17 tapi mungkin agak lama waktunya. Sumimasen. Ayo, otsukare sama des, sampai bertemu di video selanjutnya minasan. Sayonara. Hai.